wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Rizky Anafi. Di video kali ini saya akan membahas tentang chemoprevention agent angiogenesis. Jadi buat kalian yang belum tahu ataupun sudah tahu, kalian bisa menonton video ini sampai habis. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang chemoprevention agent, saya mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian pasti familiar kan dengan yang namanya kanker dan tumor? Wah, ya, kalian tahu nggak sih perbedaan kanker dan tumor itu apa? Apa coba? Ya, betul sekali. Jadi, tumor adalah benjolan yang tumbuh secara tidak normal tetapi bisa bersifat jinak ataupun ganas. Sedangkan kanker adalah tumor yang bersifat ganas dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Serem kan teman-teman? Nah, kemudian untuk dapat tumbuh dan berkembang, kanker itu memiliki serangkaian proses yang disebut dengan karsinogenesis, sehingga memiliki keistimewaan-keistimewaan seperti peningkatan mobilitas dan angiogenesis. Pengobatan kanker itu umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembedahan, radioterapi, dan pemberian kemoterapi. Nah, jadi penggunaan metode kemoterapi ini dilakukan dengan cara memberikan senyawa kimia untuk membunuh sel kanker. Namun, penggunaan metode kemoterapi secara berkepanjangan dapat menyebabkan melemahnya sistem imun dan resistensi terhadap sel kanker karena kurang selektifnya agen kemoterapi terhadap sel kanker. Nah, hal ini yang menyebabkan kegagalan terhadap terapi kanker. Kemudian materi selanjutnya yaitu macam-macam kemoterapi. Yang pertama itu ada terapi adjuvan, yaitu kemoterapi yang diberikan setelah operasi, dapat sendiri atau bersama radiasi dan bertujuan untuk membunuh sel yang telah bermetastase dan meningkatkan kontrol lokal. Yang kedua ada terapi neoadjuvan, yaitu kemoterapi yang diberikan sebelum operasi atau radioterapi. Tujuannya untuk mengecilkan massa tumor sehingga setelah tumor mengecil akan lebih mudah ditangani dengan radiasi. Yang ketiga ada kemoterapi primer, digunakan sendiri dalam penata laksanaan tumor yang kemungkinan kecil untuk diobati, dan kemoterapi digunakan untuk mengontrol gejalanya. Yang keempat ada kemoterapi investigatif, merupakan uji klinis dengan regimen kemoterapi baru untuk menemukan obat atau regimen baru dengan efektivitas tinggi, toksisitas rendah. Yang kelima ada kemoterapi kombinasi menggunakan 2 atau lebih agen kemoterapi. Yang keenam ada kemoterapi sebagai terapi paliatif, yaitu hanya bersifat mengendalikan pertumbuhan tumor dan bukan untuk menyembuhkan atau memberantas habis sel kankernya. Yang ketujuh ada kemoterapi kuratif, diberikan terhadap pasien tumor sensitif yang kurabel seperti leukemia limfositik akut, limfoma maligna, kanker testis, dan karsinoma sel kecil paru. Kemoterapi kuratif harus memakai formula kemoterapi kombinasi yang terdiri atas obat dengan mekanisme kerja yang berbeda, efek toksik berbeda, dan masing-masing efektif bila digunakan secara tersendiri. Diberikan dengan banyak siklus untuk setiap obat dalam formula tersebut, diupayakan memakai dosis maksimum yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Nah, sekarang masuk ke agen kemopreventif dan angiogenesis. Agen kemopreventif adalah agen alami atau sintesis yang mampu membalikkan, menekan, atau mencegah fase awal dari karsinogenesis. Sedangkan angiogenesis atau neovaskularisasi merupakan pertumbuhan pembuluh darah baru pada jaringan tubuh sehingga memungkinkan sel kanker mendapat suplai nutrien dan oksigen. Nah, saat ini agen kemopreventif dari bahan alam telah menjadi alternatif pilihan dalam pengobatan kanker loh teman-teman. Contohnya ini awar-awar. Selanjutnya, apa itu angiogenesis? Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Angiogenesis berperan penting dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Pasokan darah diperlukan bagi tumor untuk tumbuh. Tumor bisa mendapatkan pasokan darah dengan cara mengeluarkan sinyal-sinyal kimia yang menyebabkan terjadinya angiogenesis. Tumor juga dapat merangsang sel-sel normal di sekitarnya untuk menghasilkan molekul yang mengirim sinyal angiogenesis. Pembuluh darah baru yang dihasilkan akan memberi makan sel tumor dengan oksigen dan nutrisi yang membuat sel kanker mendesak jaringan di sekitarnya, berkembang ke seluruh tubuh dan membentuk koloni sel-sel kanker baru. Kondisi tersebut disebut dengan metastasis.
tahapan angiogenesis terbagi menjadi dua macam, yaitu tahap pencabangan baru dan tahap migrasi sel endotel. Berikut ini ya penjelasannya. Tahapan angiogenesis dimulai dari tahap pencabangan baru, di mana identifikasi awal dari angiogenesis. Tanda-tanda biologis awal pencabangan baru yaitu terlihat adanya faktor pertumbuhan angiogenesis yang ditunjukkan oleh sel endotel pada vena sebelumnya. Aktivasi sel endotel dimulai dari pelepasan enzim protease yang didegradasi oleh membran basal supaya sel endotel kembali ke dinding pembuluh darah aslinya. Sel endotel berproliferase di sekitar matriks dan membentuk percabangan kuat yang berhubungan dengan pembuluh darah di sekitarnya. Percabangan pada stimulus angiogenesis, sel endotel bermigrasi berpasangan menggunakan molekul adesi yang hampir sama dengan sel pengait atau yang disebut dengan sel integrin. Percabangan ini tumbuh beberapa milimeter setiap harinya dan pembuluh darah baru tidak bisa tumbuh menyilang pada vaskularisasi. Angiogenesis selanjutnya yaitu migrasi sel endotel. Pada tahapan ini, dinding kapiler dari pembuluh darah melanjutkan pertumbuhannya ke dalam lumen pembuluh darah yang lain. Ada 4 fase dari migrasi, yaitu yang pertama, tumbuhnya dua dinding kapiler yang berlawanan. Yang kedua, bergabungnya sel-sel endotel yang diatur kembali dan perlubangan pada bilayer mempermudah faktor pertumbuhan dan sel masuk ke dalam lumen. Yang ketiga, pusat dari angiogenesis terbentuk antara pembuluh darah baru yang diisi oleh perisites dan myofibrolas. Yang keempat, pusat angiogenesis berupa munculnya daging tanpa disertai perubahan menjadi bentuk sebelumnya. Pengobatan dengan konsep anti-angiogenesis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari anti-angiogenesis. Jadi anti-angiogenesis itu adalah terapi biokimia yang digunakan untuk menghambat proses angiogenesis. Tujuannya adalah menghambat proliferase dan pembentukan 36 pembuluh darah baru. Selain itu dapat merusak pembuluh darah yang ada sehingga menyebabkan nekrosis pada tumor. Saat ini terapi angiogenesis menjadi topik penelitian yang sedang berkembang karena pada percobaan binatang menunjukkan kombinasi obat anti-angiogenik lebih efektif dibandingkan obat tunggal seperti pada kemoterapi. Selanjutnya yaitu terapi target anti-angiogenesis. Dalam terapi target, obat anti-angiogenesis akan bekerja menyerang protein vascular endothelial growth factor dengan menghambat pasokan oksigen dan nutrisi ke sel kanker. Dengan begitu, sel kanker akan kelaparan dan akhirnya tidak berkembang hingga mati. Untuk diketahui, vascular endothelial growth factor ini merupakan protein yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tumor pada kanker ovarium. Vascular endothelial growth factor akan merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru yang membawa oksigen dan nutrisi sehingga tumor membesar. Vascular endothelial growth factor juga membentuk jaringan pembuluh darah tumor abnormal dan menghambat respon kekebalan tubuh terhadap tumor. Sama halnya dengan kemoterapi, terapi target dapat dilakukan setelah pasien menjalani operasi pengangkatan kanker. Intensitas dilakukannya terapi ini tergantung pada stadium kanker pasien. Materi selanjutnya yaitu angiogenesis inhibitor. Seperti yang kalian lihat, angiogenesis inhibitor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Berikut ini ya penjelasannya. Angiogenesis inhibitor yang pertama itu secara langsung. Angiogenesis inhibitor secara langsung ini lemah sekali dalam menginduksi resistensi obat karena target genetik terhadap sel endotel bersifat stabil dibandingkan sel tumor mutasi yang tidak stabil. Angiogenesis inhibitor ini secara langsung seperti vitaksin, angiostatin, dan yang lainnya. Nah, angiostatin sendiri itu adalah protein alami yang ditemukan pada beberapa spesies hewan, termasuk manusia. Ini adalah inhibitor angiogenesis endogen, misalnya menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru. Uji klinis telah dilakukan untuk penggunaannya dalam terapi anti kanker. Jadi, angiogenesis inhibitor yang kedua yaitu secara tidak langsung. Angiogenesis inhibitor secara tidak langsung ini seperti herceptin dan interferon alfa. Umumnya mencegah ekspresi atau menghambat aktivitas protein tumor yang mengaktifkan angiogenesis dan bisa juga menghambat ekspresi reseptor sel endotel.
Trastuzumab atau Herceptin adalah suatu antibodi protein yang dapat mengikat zat atau molekul lain. Antibodi ini diperoleh dengan menstimulasi sel limfosit dengan antigen yang ada dalam hal ini adalah protein reseptor HRT2. Trastuzumab merupakan humanized antibodi yang diperoleh dari tikus. Selanjutnya, antibodi ini diubah strukturnya agar dapat semirip mungkin dengan antibodi manusia. Target dari obat ini adalah protein berupa reseptor HRT2. Reseptor HRT2 ini berperan dalam perkembangan sel-sel kanker sehingga dengan menangkap HRT2 dapat menyebabkan sel-sel kanker mati. Segitu dulu videonya teman-teman, dan kalau kalian tahu juga tentang materi chemopreventive agent anti-angiogenesis, kalian bisa share ilmu kalian di kolom komentar di bawah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ima dari Anafi, pamit undur diri. Dah.